Halo semua, balik sama gue Owen di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai Game Week 12. Jadi langsung aja. Oke, halo semuanya, apa kabar? Sudah lama banget gue gak bikin video FPL ya. Terakhir gue bikin tuh kalau gak salah Game Week 8. Dan sekarang udah Game Week 12. Dan ini menurut gue momen yang tepat banget setelah international break, dimana timnas kita, gue tag video ini baru aja kemarin, timnas kita menang lawan Saudi Arabia dan pastinya menyenangkan sekali. Tapi sekarang sudah waktunya untuk kita mulai berpikir kembali mengenai FPL karena kita udah nggak akan ada lagi nih international break FPL sampai dengan Februari gitu ya. Walaupun timnas akan bermain di AFF atau Asian Cup sekarang namanya di Desember. Cuma secara FPL kita udah nggak akan libur lagi. Bahkan kita tahu ya Boxing Day juga tetap akan ada FPL. Jadi saatnya kita gaspol lagi setelah mungkin 11 game week. Udah cukup ya kita ngefur tapi rankingnya 4,7 juta guys sekarang. Dan ya ini dia tim gue, dimana poin tim gue kemarin bisa dibilang sangat rendah. Poin tim gue sendiri hanya 39. Gue melakukan satu transfer kemarin, yaitu gue buang Calvert-Lewin ke Stan Larsen di sini, yang mana Stan Larsen juga kemarin yang ngapa-ngapain. Yang ada Cunha ya. Cunha ini 1 gol 1 assist kalau gue gak salah. Tapi ya kita lihat dulu tim gue lagi kembali di Game Week 11 kemarin. Secara pilihan kiper gue rasa ini tepat gitu ya. Fabianski gue mainin. Cuma sisanya Rico Lewis. Ini gue sempat galau apakah dia atau Mykolenko. Tapi akhirnya gue memilih Rico Lewis yang dapat 0 poin. Gabriel juga 2 poin, Ait Nuri dapat 6. Kemudian secara midfield di sini cuma Mbumo yang berhasil mendapatkan assist, dan Palmer, Foden, Semenyo nggak ngapa-ngapain. Kemudian pilihan kapten juga bukan suatu hal yang baik gitu ya. Kita coba diferensial Solanke karena lawannya menarik sekali guys, Ipswich. Dan ya ternyata poinnya cuma 4, baru main 90 menit. Bahkan kalau gue gak salah menit 45 tuh babak pertama dia udah cedera, udah hampir cedera gitu. Dan ya masih beruntung dia dapat 2 poin, gak 1 poin doang. Jadi seperti ini tim gue. Pastinya kalau kalian lihat itu midfield tuh kuning semua tuh. Dan satunya defender Graves juga flag kuning. Dan concerned banget pastinya untuk tim gue. Dan ya mari kita lihat fixture di Game Week 12 dan kedepannya untuk menentukan tim kita di Game Week berikutnya. Oke, di sini udah ada fixture yang gue urutin. Bukan gue urutin sih, tapi gue ambil dari Fantasy Football Scout dan diurutin sama dia dari yang fixture paling gampang ke paling bawah. Itu adalah fixture yang paling susah sampai dengan Game Week 18. Jadi gue di sini ambil sekitar 7 Game Week untuk kita assess tim-tim tersebut, karena pastinya jangka panjang gitu ya. Kita nggak mau cuma ambil pemain yang 1-2 Game Week, kecuali kalian wildcard atau kalian punya rencana free hit. Tapi kalau enggak, menurut gue sih pastinya lebih worth it. Apalagi sekarang kita punya 5 free transfer. Dan di sini Wolves, Arsenal, Brighton adalah 3 tim dengan fixture terbagus. Kalau kalian lihat di sini biru semua, gak ada tim yang bisa dibilang sekarang posisinya 6 besar, nggak ada ya kayaknya. MU juga udah nggak 6 besar sekarang. Kemudian juga kalau kalian lihat Brighton juga bagus, Bournemouth juga bagus. Cuma ada di sini Tottenham yang dikategorikan agak sedikit sulit mungkin ya. Chelsea juga ya bisa dikategorikan masih oke, walaupun menghadapi Tottenham away dan juga Aston Villa yang bisa dibilang mungkin lebih konsisten gitu ya secara tim dibandingkan dengan MU maupun juga Tottenham. Dan ya itu menurut gue adalah beberapa tim yang secara pemainnya juga pastinya akan kita pantau terus. Kayak Wolves di sini menurut gue menarik banget untuk masukin Cunha dan juga Stan Larsen pastinya. Kemudian secara back ada Ait Nuri. Kemudian Arsenal, menurut gue ini juga saat yang tepat juga untuk masukkan aset-aset dari Arsenal. Havertz menurut gue bisa jadi diferensial. Gabriel, nailed menurut gue udah pasti. Saka juga gue rasa sekarang dia dipilihnya sama manajer agak lebih sedikit ya dibandingin tahun lalu. Dan dibandingin mungkin sama Salah dan juga Palmer gitu. Mungkin Saka ini lebih diferensial daripada mereka. Jadi menarik banget untuk kalian semua yang mau punya pemain yang ya bisa dibilang beda dari yang lain. Fixture juga bagus. Nottingham Forest, West Ham, MU, Fulham, Everton, Crystal Palace, dan Ipswich. Kemudian di sisi Brighton, di sini secara fixture malah menurut gue lebih bagus lagi sih. Walaupun Bournemouth away mungkin bukan yang paling ideal gitu ya. Tapi setelahnya Southampton, Fulham, Leicester, dan juga Crystal Palace. Crystal Palace sekarang bahkan baru 1 kali menang gitu ya di 11 game week ini. Jadi juga menurut gue worth it banget tuh kita ambil pemain Brighton di sini. Contohnya kayak Joao Pedro, Welbeck. Tapi sekali lagi Joao Pedro baru sembuh dari cedera dan ya kita nggak tahu Welbeck senilai apa, sehingga mungkin pilihannya juga jadi
mendingan wait and see gitu ya dari pemain-pemain Brighton itu sendiri. Kemudian Bournemouth di sini ada pastinya Semenyo yang gue rasa banyak juga di tim kalian. Evan Leeson juga menurut gue lagi on fire banget, dan Carcass kayaknya Carcass juga back dari Bournemouth oke, secara attacking threat juga ada gitu. Gue rasa itu sih pemain-pemain yang kayaknya bisa kita incar, dan gue juga pastinya pantengin terus untuk beberapa game ke depan. Dan sekarang gue punya satu table yang menarik banget, gue ambil dari Radar FPL dan gue akan share ke kalian semua. Oke, ini dia adalah table dari Radar FPL. Di sini gue masukin ya @Radar FPL. Jadi kalau kalian mau lihat langsung tabelnya silakan ke Twitter @RadarFPL, dan di sini dia udah buat table berdasarkan dari dua akses ya. Ada akses pertama yaitu opponent accumulated XGC, atau bisa dibilang secara lawannya ini segampang apa sih, atau bisa dibilang ya lawannya expected goals considerednya setinggi apa sih. Semakin tinggi kan semakin bagus gitu ya, berarti chance untuk kita ngebobol mereka lebih tinggi lah. Dan di sisi bawahnya di sini di akses X gitu ya, ada non penalty XGI per 90 menit, dan ini semua data diambil dari game week 1 sampai 11 dan dipertemukan dengan fixture game week 12 sampai dengan game week 16 ya. Jadi 4 atau 5 game week ke depan. Nah, di sini cara membacanya adalah berarti kalau kalian lihat pemain tersebut lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi ke atas, artinya fixture mereka akan lebih mudah. Kayak tadi kalau kalian di sini Clifford, Tavernier, Evan Leeson, Semenyo ini sama semua karena yang mereka dari satu tim gitu kan. Bournemouth bisa dibilang lumayan highly rated sama statistik sama data-data, mereka cukup dijagokan secara fixture. Dan paling bawah kalau kalian di sini ada MU, Højlund, Amat, Fulham juga kurang oke. Dan ya kayak misalkan Nottingham Forest juga kurang oke gitu ya di bawah-bawah. Dan kalau kalian lihat sisi sampingnya, kalau atau aksis X gitu ya, yang horizontal, semakin kanan artinya dia punya data yang bagus banget dari game week 1 sampai dengan game week 11. Jadi secara non penalti gitu ya, jadi nggak dimasukin penalti, dan per 90 menit dihitung goal involvementnya. Jadi assist juga kemasuk, expected assist dan juga expected goals selain dari penalti. Nah, contohnya di sini kalau kalian lihat ada Haaland yang punya data pastinya bagus banget itu ya. Jadi emang ini datanya dari game week 1 sampai 11, Haaland kita nggak usah ragukan secara data pastinya bagus banget. Cuma memang kita tahu Haaland belakangan ini lagi underperform, terutama City juga lagi underperform, sehingga ya secara data bagus, cuma mungkin outputnya kan seperti apa beda lagi. Dan pastinya kalau kalian lihat di sini juga hindarin pemain-pemain yang bisa dibilang pojok kiri bawah kayak Højlund, di situ Højlund, Amat, Rashford itu kan satu garis ya karena satu tim seperti yang udah gue bilang. Tapi menarik juga kalau kalian lihat di sini pemain MU mana ya kira-kira yang lebih bagus gitu secara goal involvement dari game week 1 sampai game week 11 kemarin. Dan jawabannya dekatan di sini yaitu Garnacho dan juga Bruno. Jadi dibandingin dengan Højlund dan juga Rashford di sisi kiri, kalau kalian lihat di sisi kanannya kan Garnacho sama Bruno. Jadi pastinya menurut gue ini juga bakal menentukan banget siapa pemain MU kalian pilih, karena kita tahu Ruben Amorim pelatih baru MU, dan banyak yang bilang pelatih baru semangat baru, lagi berbunga-bunga gitu, lagi honeymoon, dan nggak salah. Dan itu sering banget terjadi, jadinya valid juga ketika orang-orang, dan gue pribadi mungkin tertarik untuk datengin pemain MU. Dan berikutnya kalau kalian lihat di sini juga secara striker gitu ya, ada Solanke di bisa dibilang agak bawah, cuma di sisi kanan. Jadi memang secara fixture nggak terlalu bagus Spurs di game 12 sampai game 16 tadi. Begitu juga sama Salah, mirip-mirip Salah sama Solanke ini, tapi Salah secara fixture lebih diunggulkan. Walaupun gue rasa, gue curiga Liverpool ini agak sedikit tidak diuntungkan secara fixture ke depannya, karena di game 13 mereka akan ketemu City gitu ya. Jadi ketemu tim yang bagus, jadinya agak jatuh banget datanya. Tapi di luar itu menurut gue fixture dari Liverpool masih bagus-bagus aja. Dan ya di atasnya ada Saka, bahkan lebih bagus daripada Salah gitu ya secara fixture. Ada Isak juga di situ mirip-mirip datanya. Dan kalau kalian lihat sebelah kiri lagi secara fixture lebih bagus, cuma secara data non penalty XGI per 90 menit mereka gak gitu bagus, yaitu ada Welbeck, Havertz. Dan ya menurut gue di tengah-tengah itu sangat bisa dibilang average lah ya, average, dan juga bisa dibilang ini ruang dimana kita bisa pilih diferensial banget dan nggak salah gitu, karena bagus memang secara fixture dan datanya, cuma memang beda-beda tipis aja, dan kita bisa ya mungkin kita bisa analisis lebih dalam lah lawannya siapa gitu, kemudian kita pindahin ke game week berapa. Cuma kurang lebih ya ini adalah data yang bisa jadi pegangan juga pasti untuk kalian, bisa screenshot atau bisa langsung aja ke Twitter Radar FPL. Dan setelah melihat data ini, gue sudah
kepikiran akan melakukan transfer apa. Dan langsung aja kita bahas mengenai transfer plan di Game Week 12. Oke, ini dia tim gue di Game Week 13. Gue belum melakukan transfer apapun. Gue nggak mau early transfer karena international break. Jadi pastinya gue menghindari cedera-cedera. Dan gue akan asas terus karena lihat tim gue midfieldnya ada 4 bendera kuning guys. Dan di back ada 1. Sehingga walaupun Palmer gue lihat udah training gitu ya di foto dari Chelsea sendiri. Coba gue masih menunggu update dari masing-masing pemain juga. Dan di sini gue punya 2 transfer dengan budget 2,1 juta. Nah, concern utama gue adalah gue tidak punya Salah di Game Week 12 untuk sekarang gitu ya. Sehingga gue harus mencari cara untuk masukin Salah dengan budget 2,1 juta, sangat sedikit gue rasa. Paling kepikiran adalah Foden. Gue rasa gue akan buang Foden, tapi budgetnya masih nggak cukup di sini. Gue masih kurang 1,6 juta. Nah, pilihan kedua adalah dengan buang Solanke juga, karena gue punya 2 transfer gitu ya. Dan sisa uang gue adalah 6 juta di sini. Jadi kalau kalian lihat dengan budget 6 juta mungkin gue bisa masukin Welbeck gitu ya. Jadi gue masih punya Haaland dan juga gue masih punya Salah gitu. Dan menurut gue ini adalah 2 pemain yang layak banget untuk kita keep terus sampai dengan akhir musim. Tapi gue agak sedikit bisa dibilang masih gak balance gitu ya timnya, karena gue pingin banget masukin 1 pemain lagi, yaitu adalah Bruno Fernandes sebenarnya untuk Game Week 12 ini. Gue rasa honeymoon itu ada terutama untuk Ruben Amorim. Banyak yang udah discuss juga bahwa Bruno Fernandes sepertinya akan luar biasa di bawah kepelatihan Ruben Amorim, sehingga gue pingin banget nih buang Semenyo gue, walaupun sebenarnya Semenyo masih bagus ya guys. Jadi kalau kalian gak punya kepentingan keep aja, walaupun dia udah 4 kartu kuning by the way. Tapi di sini gue pengen masukin Bruno Fernandes dan uangnya kurang 2,8 juta. Sehingga sebenarnya cara paling gampang adalah dengan membuang Haaland ke luar tim. Dan gue masih punya Solanke gitu ya. Gue masukin Bruno Fernandes, gue masukin Salah, Solanke gue restore, dan Haaland ini gue buang. Misalkan budget gue 10 juta ya, gue bisa beli siapapun di dunia ini. Isak misalkan 8,5 juta, sehingga gue punya budget 2,2 juta. Jadi kurang lebih seperti ini rencana transfer gue. Semenyo, Foden, Haaland, Bruno Fernandes masuk, Salah masuk, Isak masuk. Minus 4, tapi gue rasa ini adalah tim yang gue setidaknya bisa pakai sampai dengan Game Week ya mungkin 14-15 lah ya, karena Bruno Fernandes mungkin secara fixture juga bukan yang terbagus gitu setelah Game Week 14 sampai 16 bahkan kan. Jadi mungkin gue bisa ganti lagi ke salah satu pemain lain yang punya fixture bagus di antara Game Week tersebut. Pastinya gak punya Haaland tuh kayak punya ketakutan sendiri guys ya. Tapi gue rasa ini sangat tergantung sama mood gue nantinya, karena City melawan Spurs di kandang Spurs. City ini butuh banget bangkit sepertinya, dan Spurs juga bisa dibilang bukan tim yang paling konsisten gitu ya, bahkan kalah di home lawan Ipswich gitu. Dan City juga secara defender gak bagus. Gue rasa Spurs bakal nyetak, City bakal nyetak. Jadi kayaknya buat tim to score guys. Jadi ya tim gue kurang lebih seperti itu. Sekarang pilihannya antara gue mau masukin Haaland, gue mau keep Haaland atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu rencana transfer plan gue untuk Game Week 12. Buat kalian semua good luck. Dan by the way, gue sebenarnya sekarang udah pingin kayak all out attack aja. Jadi gue udah gak pingin terlalu aman-aman banget, karena ranking segini apalagi yang mau dipikirin ya guys. Plan gue sebenarnya sekarang cuma satu sih. Gue pingin tetap stay di Pandawa 45 by the way. Jadi kalau kalian di sini Pandawa 45, gue ranking 45 anjir. Parah banget. Dan ya ini sekarang adalah goals gue satu-satunya untuk gue setidaknya nggak relegated lah. Jadi gue sekitar mungkin 30 besar guys untuk di Pandawa 45 ini. Jadi gue masih ngutang mungkin sekitar ini gue kesini itu sekitar berapa nih? 45 poin. Jadi harus all out. Dan ya doain buat gue dan juga semoga kalian juga mendapatkan Palma Hijau di Game Week 12. Thank you semuanya. Dadah.